Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati seluruh ustazah, ada Ustazah Hasifah dan juga pengurus rukun dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir ya. Tadi baru satu orang yang hadir, kita tunggu lagi dua orang, tiga orang, sampai alhamdulillah empat orang ya. Jadi diupayakan empat orang ini istiqomah ya. Ada Bu Estri, ada Bu Aziza, Uti Mauliana, Uti Uli. Meskipun di rukun setiap hari ada kajian, teman-teman jangan bosan untuk ikut kajiannya. Itu ya, hampir setiap hari ya ini kemarin, kemudian hari ini, besok juga ada, besoknya lagi pembukaan rukun. Jadi jangan bosan-bosan dan juga saya selalu sampaikan, bagikan juga informasi kajian rukun ke seluas-luasnya, ke teman-teman yang lainnya, ajak ikut kelasnya rukun, insya Allah kelasnya dibuka. Pembukaan ya, pembukaan 11 Agustus, jadi nanti silakan Bu Estri mengajak teman-temannya. Terus Uti Aziza, Bu Mauliana, kemarin ngajak ini ya, ngajak temennya juga suaminya untuk ikut rukun ya. Gitu. Alhamdulillah, terima Masya kasih Bu Allah. Mauliana. Insya Allah Uti Uli belum masuk rukun ya sepertinya. Silakan nanti bisa masuk rukun. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada kajian ya tentang tahsin tilawah Quran. Jadi ada tips-tips yang bisa teman-teman nanti pelajari gitu ya. Itu kemudian em, karena ini sedikit orang ya, empat orang, jadi nanti silakan tanya boleh ya. Walaupun banyak orang pun juga tanya ya boleh ya. Tuh, tapi lebih ini eksklusif. Semoga istiqomah nanti sampai di akhir, sampai sesi tanya jawab di akhir empat orang itu. Terus kemudian bisa bagiin juga informasinya seluas-luasnya ke teman-teman yang lainnya. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga terima kasih atas antusiasnya teman-teman semuanya. Di sini pembicara pada malam hari ini ada Uti Hasifa. Ustazah Hasifa ini merupakan ini ya penerima beasiswa di Rukun dan juga akan menjadi ustazah di Rukun. Insya Allah akan pertemuan perdana pada malam hari ini dengan teman-teman semuanya. Kami persilakan kepada Ustazah Hasifa, Mangga. Baik, terima kasih kepada Ustazah Tirta, Kak Tirta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, izin share screen sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, oke. Masya Allah. Eh, Masya Allah, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk dapat mengisi kajian, Masya Allah ya, kajian rukun, kelas mengaji tahsin tilawah Al-Quran. Kita sama-sama belajar ya, kakak-kakak, teman-teman semua. Eh, ini ada profil singkat saya, kelahiran Pekalongan, 13 Desember 2002. Saya merupakan alumni dari SMP Al-Itisom, lanjut di SMK Bekasi, dan sekarang sedang ada di Kota Batang. Oke, lanjut saja. Saya buka dengan surat Quran Al-Qamar ayat 17. Ustazah Hafan. Iya, baik. Oh, iya, iya. Sebentar, sebentar. Lupa. Sebentar. Iya, kenapa, Ustazah? Ini share screen-nya udah share screen belum? Sudah. Bentar, sebentar. Sebentar. Oh iya, belum. Maaf. Hmm. Nah, Oke. sudah ya? Sudah masuk, Ustazah. Oke. Oke. Saya buka dengan Quran surat Al-Qamar ayat 17, 20. Bisa di full screen Ustazah? Oh ya, Afan. Saya buka dengan surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan juga ayat 40 yang bunyinya sama-sama walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Di situ Allah menerangkan bahwa sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Maka adakah engkau orang-orang yang dapat mengambil pelajaran? Oke, di situ Allah menerangkan bahwa Allah memudahkan Al-Quran sampai dengan Allah ulangi 4 kali. Di sini mengindikasikan bahwa Al-Quran itu sebenarnya mudah. Dan Allah yang telah menyatakannya, Allah yang menciptakannya. Maka apabila kita nanti ada kesulitan-kesulitan, maka itu adalah sebuah challenge, sebuah tantangan yang harus kita hadapi bahwa kita tahu pada awalnya Al-Quran itu mudah. Bagaimana untuk eh, nanti belajar tahsin, tajwid dan juga selanjutnya tahfidz ataupun nanti memungkinkan dan mengambil sanad, insya Allah kita harus berpegangan pada dasarnya yaitu Allah telah menyatakan dalam Al-Qamar ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Oke, selanjutnya eh Masya Allah kemarin saya dapat pesan dari panitia untuk mengisi tentang tips menghafal Al-Quran yang mudah dan menyenangkan. Di sini sudah saya rangkum menjadi 4. Yaitu yang pertama, mampu membaca Al-Quran sesuai tajwid. Jadi, untuk memulai menghafal Al-Quran yang mudah dan menyenangkan, pondasi awalnya itu harus harus dapat membaca Al-Quran sesuai tajwid gitu. Sebagaimana kita tahu dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 ya, eh, ta- yaitu yang berbunyi Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Di situ Qur'ana tartila. Tartila yang dimaksud di sini atau tartil membaca Al-Quran secara tartil, yang dimaksud tartil itu ada 2 indikator atau 2 kategori. Yang pertama, benar secara makhraj, benar secara bacaan, dan yang kedua yaitu secara tajwid gitu atau biasa kita singkat tahsin dan tajwid. Jadi ketika membaca Al-Quran, ketika menghafal sampai dengan nanti memungkinkan, insya Allah ya, kita pertama harus sesuai dengan tajwid dulu, tajwid dan tahsin. Makanya alhamdulillah di Ruku nih teman-teman kita menyediakan kelas tahsin maupun tajwid gitu dengan berbagai ustazah-ustazah yang mumpuni. Insya Allah ketika kita bergabung di Rukun, kita akan mendapat fasilitas itu untuk bagaimana belajar Al-Quran yang asyik, yang mudah menyenangkan dengan tajwid. Gitu. Yang kedua, yaitu mematuhi SOP menghafal Al-Quran atau syarat operasi prosedur ya. Bagaimana cara mematuhi SOP menghafal Al-Quran di sini sudah saya rangkum, maaf. Nah, SOP menghafal Al-Quran yang pertama, yang utama dan yang paling pertama yaitu mempunyai niat yang lurus. Kita tahu bahwasanya hadis pertama, hadis Arba'in An-Nawawi, innamal a'malu binniyat, itu benar-benar sudah apa ya? Sudah 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 dasarnya gitu, harus mempunyai niat yang lurus. Segala sesuatu itu berdasarkan pada niat. Niat kita, niat belajar Al-Quran, niat menghafal, niat membenarkan bacaan, ya harus karena Allah. Sebagaimana kan di surat Al-An'am ayat 162 Allah telah menerangkan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya katakanlah bahwa kul inna salati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Begitu pula khususnya wabil khusus dalam kita belajar dan menghafal Al-Quran, belajar mempelajari Al-Quran yaitu mempunyai niat yang lurus semata-mata hanya karena Allah. Insya Allah deh teman-teman, kalau kita niatnya karena Allah, kita minta ridhonya Allah, pasti akan Allah permudah. Yang kedua, yaitu kita harus optimis. Belajar Quran harus optimis, harus yakin bahwa kita bisa, bahwa Al-Quran itu mencakup berbagai kalangan, berbagai generasi. Orang normal bisa membaca Al-Quran, begitu pula para disabilitas, begitu pula para lansia. Semuanya pasti bisa, asal ada niat, asal ada niat, asal ada tekad, semuanya insya Allah bisa. Maka kita harus zonnya baik, harus husnuzon, nggak boleh seuzon kepada Allah, gitu ya.
Nanti. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa Allah memberikan kapasitas memori otak yang sangat mencukupi. Ini sudah Allah terangkan ya di dalam Quran surat Atin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masya Allah banget tuh. Nggak boleh ada yang bilang dia kan udah belajar dari dulu, dia kan ibu bapaknya mengerti. Nggak boleh kita mempunyai selama kita sama-sama manusia, maka kita mempunyai kesempatan, mempunyai kapasitas otak yang sama gitu. Maka tidak boleh ada apologisme atau merasa kita tidak bisa. Mirip dengan yang nomor dua ini, yang B. Yang D yaitu disiplin waktu. Bagaimana Al-Quran itu bukan sesuatu yang nomor dua atau nomor tiga, tapi kita harus bisa memprioritaskan Al-Quran sebagai nomor satu. Harus disiplin, harus diluangkan. Salah satu meluangkan cara meluangkan belajar Al-Quran yaitu dengan mengikuti komunitas. Itu sangat membantu sekali. Dan apa ya? Dan sama-sama belajar gitu ketika kita di komunitas itu, bagaimana saling eh, apa ya, mengingatkan, saling menasehati dan lain-lain sehingga akan terjalin ukhuwah gitu ya. Yang E itu ketika kita belajar atau menghafal Al-Quran, langkah selanjutnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah milik Allah, Al-Quran adalah kalamullah, maka kita harus meminta kepada Allah, meminta dimudahkan, meminta di lidahnya dilancarkan, difasihkan, karena apa ya, belajar itu gampang, bukan susah-susah gampang atau gampang-gampang susah, tapi belajar Al-Quran itu mudah, belajar Al-Quran itu gampang. Maka harus mendekatkan diri kepada Allah dengan uh, amalan-amalan. Nanti ada yang F yaitu taat tata tertib dan peraturan. Ini saya cantumkan karena salah satu mm, 2023 yang lalu, di akhir tahun 2023, saya pernah mengikuti suatu karantina tahfidz nasional yang di yang penasehatnya itu Ustadz Ahsin Sako Muhammad. Di situ Masya Allah ya, salah satu di situ kita di apa ya, diajarkan bagaimana cara mengelola waktu dengan Al-Quran, bagaimana kita dapat target 30 hari 30 juz itu, salah satu caranya itu dengan taat tata tertib dan peraturan. Maksudnya kalau kita komunitas kan pasti ada peraturannya. Kalau misalnya kita tidak gimana ya? Ya harus ikut dengan taat tata tertib dan peraturan itu. Yang G yaitu selalu berdoa dan menjaga wudhu. Ini penting banget karena Al-Quran itu suci, Al-Quran itu mulia, maka kita harus berusaha untuk mensucikan diri kita juga, yaitu dengan salah satunya dan selalu berdoa dan menjaga wudhu. Selalu berdoa, saya teringat bagaimana konsep doa. Konsep doa itu ada tiga. Yang pertama, kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus mendoakan orang lain agar orang lain itu dipermudah, gitu kan? Sehingga itu Allah akan memudahkan kita. Yang ketiga yaitu kita minta doa kepada siapapun itu gitu, kepada teman kita, orang tua kita, guru-guru kita yang paling utama. Nah, itu konsep doa. Saya selalu percaya kepada konsep doa ini karena ada satu mahfuzat sepertinya ya. Ad-du'a'u sila ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman gitu. Yang kedelapan yaitu meneladani para ulama penghafal Quran. Eh, Banyak ya ulama-ulama kita penghafal Quran dari zaman dahulu gitu. Salah satu contohnya yaitu yang terkenal yaitu Imam Syafi'i. Bagaimana Masya Allahnya Imam Syafi'i dalam menghafal Al-Quran. Pada eh, yang mana Imam Syafi'i ini adalah murid dari Imam Waqi. Kita tahu ada kisahnya. Suatu hari Imam Syafi'i ini
sulit menghafal Quran. Maka ada syair yang terkenal ya. Syakautu ila waqi su'u hifdi gitu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Artinya, eh, Imam Syafi'i ini mengadukan kesulitan menghafalnya kepada Imam Waqi. Lalu kata Imam Waqi, eh, bi annal ilma nuru fa akhbarani bi annal ilma nuru wa nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Imam Waqi mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya gitu. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka salah satu cara meneladani para ulama penghafal Quran eh, dalam bagaimana kita mempelajari dan menghafal Al-Quran yaitu kita tidak boleh untuk bermaksiat walaupun sedikit apapun. Ketika kita lalai gitu, langsung cepat-cepat istighfar, langsung cepat-cepat kita ambil wudhu, langsung cepat-cepat sholat. Gitu ya. Karena karena maksiat itu penghalang kita untuk bagaimana mudah menghafal, mudah eh, mempelajari dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ini inti dari semua inti mungkin ya, yaitu fokus dan konsentrasi. Saya melihat bagaimana banyak teman-teman saya ketika dahulu di karantina itu kita mempunyai waktu yang sama, mem- kita kita mempunyai waktu yang sama, makan makanan yang sama, halakoh yang sama, tetapi target, tetapi hasil capaian kita berbeda. Salah satu yang menyebabkannya yaitu fokus dan konsentrasi, karena eh, fokus itu yang bisa menghadirkan diri kita sendiri ya. Kita harus memahami bagaimana Al-Quran itu gitu. Bagaimana pola-pola dari Al-Quran. Pasti setiap lembar demi lembar Al-Quran itu pasti mempunyai pola-pola yang Allah tanamkan di situ gitu. Oke, lanjut, maaf. Sudah. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan fisik, mental, dan ruhiyah. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik. Allah telah berfirman dalam Quran surat Abasa yang berbunyi, eh, "Falyang duril insanu ila ta'amih." Maka manusia harus, artinya kurang lebih, maka manusia harus memperhatikan apa yang dimakannya. Maka salah satu cara untuk bagaimana kita mudah dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran, yaitu kita harus memperhatikan makanan yang masuk ke dalam diri kita. Makanannya apa? Makanannya halalan dan thayyiban. Halal dan thayyib. Maka salah satunya ya sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan nggak boleh yang ada 5P ya. Sebenarnya sih sebagai ketika kita sudah memfokuskan diri sebagai hamalatul Quran, sebagai ahlullah wa khasatahu, sebagai keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya, orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran, maka kita harus eh, harus apa ya? Harus memfokuskan gitu, harus hmm, ya harus menjaga kesehatan. Salah satunya itu dengan menjaga kesehatan fisiknya, harus memperhatikan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk salah satunya yaitu makanan, karena makanan itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Eh, yang kedua yaitu menjaga kesehatan mental. Bagaimana mental kita gak boleh down, gak boleh banyak pikiran, gak boleh overthinking. Aduh, gimana ya ini ayatnya susah banget, ini kata-katanya belibet gitu. Contohnya, pikiran-pikiran seperti itu harus hilang gitu, harus harus kita netralisir gitu. Eh, Sehingga kita terus fokus, terus maju, dan akhirnya insya Allah pasti bisa. Dan juga menjaga kesehatan ruhiyah, salah satunya tadi dengan wudhu, dan juga eh, ruhiyah itu salat tahajud, karena Allah sudah berfirman ya dalam Quran surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuk asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda."
Maka kita harus salah satunya ya menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bagaimana setiap harinya kita harus bangun sepertiga malam untuk mendekatkan diri, untuk bagaimana meraih Allah, eh, bagaimana Al-Quran ini dapat mudah kita hafalkan, dapat mudah kita pelajari, sehingga kita huruf-hurufnya tidak belibet, tidak susah ketika dilafalkan. Karena kan beda ya, berbeda antara huruf. Contohnya kayak K dan Ko gitu. Berbeda juga antara Hamzah A, ya kan? A dan A gitu. Kalau A keluarnya dari rongga mulut, kalau A dari tengah tenggorokan atau tengah halqa gitu. Jadi kita yang ingin kita yang berniat untuk menjadi ahlullah wa khassatuhu, keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya, eh, harus menjaga yang nomor tiga ini, harus menjaga kesehatan fisik, mental, dan ruhiyah. Yang keempat yaitu intinya yaitu metode Al-Quran blok warna. Eh, untuk yang nomor empat ini sebenarnya fleksibel ya. Kita tahu bahwa banyak metode-metode Al-Quran yang ada, metode tikrar, metode yadain, metode banyak lah metode-metode. Ini tergantung bagaimana setiap orang bisa sesuai dengan belajarnya gitu. Dan pasti bisa dengan metode-metode yang ada tuh pasti insya Allah bisa. Dan salah satunya itu yang akan saya bahas, metode Al-Quran blok warna. Karena ini sangat apa ya, basic sekali untuk para penghafal Al-Quran. Nah, sebelum itu kita akan mengenalkan bagaimana Al-Quran virtual. Ini saya dapat dari guru saya, yaitu Ustaz Yadi Iryadi dari Pembina Karantina Tahfidz Nasional. Al-Quran virtual yaitu bukan menghafal, tetapi memindahkan kata pada Al-Quran virtual, kemudian membacanya berulang sampai hafal dan paham. Bukan yang menghafalnya wailulil mutaffifin, atau kita wailulil mutaffifin, atau misalnya wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa. Kita ingat-ingat terus kita menutup mata, tapi Al-Quran virtual itu nanti insya Allah kita praktek ya setelah ini. Bukan menghafal, tapi kita memindahkan Al-Quran, mushaf Al-Quran yang kita pegang, kemudian kita pindahkan kepada Al-Quran virtual, kemudian membacanya berulang. Pastinya Al-Quran virtual ini eh, pertama kita baca Al-Quran, kita membaca mushaf Al-Quran. Misalnya contohnya surat um, An-Naba, surat An-Naba. Amma alun, bunyinya begitu. Nah, kita ambil, kita perlihatkan. Nah, lanjut ya. Maaf, maaf. Nah, proses latihan Al-Quran virtual ini yang pertama itu 30 detik satu kata, 20 detik satu kata, 15 detik satu kata, sampai dengan 5 detik satu kata, dan pada akhirnya 1 detik bisa mencakup 4 kata. Maksudnya gimana? Maksudnya kita fotokopi yang dari mushaf Al-Quran kepada Al-Quran virtual yang ada di depan kita. Jadi dibayangkan, dibayangkan eh, yang pertama tadi kita baca, kita lihat, kita lihat mushaf Al-Quran yang ada gitu. Misalnya amma alun. Kita lihat selama 30 detik. Kita lihat saja sambil kita bayang-bayangkan. Setelah itu kita pindahkan di depan mata kita. Jadi eh, mata kita nggak boleh ditutup. Kita bayangkan depan mata kita itu ada papan tulis. Nah, dan di depan papan tulis itu kita pindahkan deh kata-kata yang amma. Kita pindahkan satu kata. Kita lihat yang di mushaf Al-Quran, lalu kita pindahkan ke Al-Quran virtual yang ada di depan mata kita. Jadi seolah-olah depan mata kita itu ada bayangan papan tulis gitu. Lanjut. Nah, fotokopi atau copy paste atau rekam ayat Al-Quran menggunakan penglihatan dan pendengaran. Kemudian baca Al-Quran virtual dalam ingatan. Jadi pertama kita yang contoh mudahnya yang 30 detik satu kata ya. Setelah kita lihat mushaf Al-Quran, kita waktukan. Kita waktukan 30 detik.
dilihat saja, dilihat Al-Qur'annya, mushafnya, sama kita baca, baca dan dengar gitu. Setelah 30 detik, kita pindahkan kata-kata, satu kata dulu, satu kata. Amma depan eh, mata kita. Jadi diibaratkannya depan mata kita itu ada papan tulis gitu. Kita pindahkan dari mushaf ke papan tulis depan mata kita. Lanjut. Nah, ini adalah contoh Al-Quran blok warna. Ini dapat dibeli di mana-mana ya. Maksudnya di berbagai marketplace atau di toko-toko buku terdekat, insya Allah ada. Jadi ini yang biasa dipakai oleh penghafal Quran. Di sini juga ada tajwidnya, ada arahan tajwid, ada bagaimana cara menghafal Al-Quran itu dengan blok. Jadi ini ada 5 blok dan menghafal Al-Quran ini 1 jam, maaf maaf, 1 blok 1 kali di waktu sholat. Ya, tapi ya itu tergantung eh, waktunya teman-teman semua. Oke. Eh, Setelah ini ada yang mau praktek, ada yang berkenan untuk praktek. Silahkan raise hand. Maaf. Ada pertanyaan teman-teman semua? Halo, Belum pada. ada yang mau mencoba menggunakan, ada ingin di, ada yang ingin bertanya? Masya Allah nih. Jadi memang Al-Quran virtual ini awalnya memang lama ya. Maksudnya kita harus sabar gitu. Harus sabar memindahkan satu kata yang ada di mushaf, lalu kita pindahkan Al-Quran virtual yang eh, di bayangan kita dari yang amma lalu menjadi amma yatasa alun gitu contohnya. Lalu disambung lagi dengan ayat kedua, lalu ayat ketiga sampai dengan selesai An-Naba yaitu 40 ayat. Itu memang lama gitu. Tapi ya begitulah prosesnya. Agar hafalan kita mungkin, agar hafalan kita itu melekatnya lebih lama gitu. Jadi menghafal itu bukan terburu-buru, tapi menghafal itu wasari'u ila maghfirah, atau bersegera. Berbeda ya antara kalau yang berburu-buru datanya dari syaitan, kalau yang bersegera datanya dari Allah. Ada yang ingin bertanya atau ada yang mau praktek? Ayo raise hand teman-teman semua. Ya, Pak Ustazah. Oke, boleh videonya di on video enggak? Bisa On. Ustazah. Oke, baik ya, baik ya Kak. Coba kita sekarang eh Quran surat apa? Eh, Yang Ibu pendek-pendek maunya aja. surat apa Bu? Contohnya surat apa ya? Eh, Al-Kautsar. Al-Kautsar bagaimana Bu? Mungkin ini ya, ya Ustazah. Mungkin coba yang belum pernah gitu. Oh, Kalau boleh. sekarang, kalau Sering yang ya? tadi kan sering udah, Mm-mm. maksudnya udah familiar gitu ya. Mm-mm. Misalnya yang juz 28 mungkin ya. 29. Oh, boleh, boleh. Al-Haqqah Oh iya atau juga.
Apa? Sebentar ya. Oke. Habis. Atau al-qalam? Oh boleh, sebentar. Kak Boleh. cari Oh dulu. ya. Mm-mm. Saya cari dulu, Ustaz. Ah ya, baik. Saya tunggu. Jadi waktu itu saya sedikit bercerita ya. Ketika kita Hmm. menghafal Al-Quran itu, menghafal itu sekali. Tapi murojaah itu berkali-kali. Dan mengamalkan itu harus sampai Oh, mati. Itu salah satu kata. Sudah, iya. Bu? Sudah, Bu? Al-Qalam ya. Nun ya. Naam, naam, naam. Ya, betul. Ya. Gimana? Oke. Caranya gampang, Bu. Sekarang dilihat Qurannya. Ya. Dilihat, dilihat kan. Eh, dilihat saja, dilihat Al-Qurannya selama 30 detik. Saya hitung ya, selama 30 detik dan dibaca saja, dibaca. Entah mau pakai suara atau dalam hati, tidak apa-apa, dibebaskan. Yang penting dibaca 30 detik. Dari sekarang Eh, ya, Bu. yang satu ayat ya. Ayat satu berarti. Iya, betul, betul. Nun. Ya, 30 detik. Saya hitung dari sekarang ya, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kata saja, Bu. Oh iya. 25 detik setelah berlalu, tinggal 5 detik lagi. Oke, sudah 30 detik. Bagaimana, Bu? Nah, setelah 30 detik, ditutup Qurannya. Oke, sudah ditutup Qurannya. Nah, sekarang bayangkan depan mata kita ada papan tulis. Papan Mm-mm. tulis, yang tadi dihafal, yang tadi dibaca. Coba dimunculkan. Ada huruf apa? Ada kata-kata apa? Boleh? Boleh Iya. diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nun Nah, wal qalami. Nah, bagus. Nah, itu Masya Allah, 30 detik sudah dua kata sebenarnya. Metode ini itu, Al-Quran Virtual itu, 30 detik satu kata, Bu. Jadi 30 detik itu nun, hanya nun saja itu sudah Masya Allah bagus. Apalagi ibunya bisa nun wal kolame. Itu bisa langsung 15 detik, Bu. 15 detik langsung Oke. bisa 15 detik langsung satu kata. Nanti kalau sering untuk dihafal, dilihat lagi, nanti insya Allah bisa sampai 1 detik dapat 4 kata. Insya Allah. Coba dilanjutkan sampai 1 ayat ya Bu ya. 1 ayat Iya. penuh. Oke, 30 detik lagi dari sekarang. 5 detik lagi. Oke, baik Ibu. Sudah, boleh ditutup Qurannya. Oke, boleh di eh dibuka apa ya Al-Quran virtualnya mohon Oh, iya. dibayangkan. Oke, boleh sekarang dibacakan apa yang tadi dibaca. Dari awal apa yang terakhir aja? Yang terakhir saja boleh. Wa ma wa ma yasturun. Oke, nah itu sudah 30 detik 2 kata Bu. Berarti Ibu bisa untuk 15 detik 1 kata. Itu sudah Masya Allah. Nah sekarang untuk menggabungkan sama seperti tadi. Jadi emang metodenya seperti itu. Repetition, diulang-ulang. Diulang-ulang agar itu semakin lengket, semakin
mungkin gitu. Sehingga ketika mungkin kita eh, nggak lupa-lupa lah gitu. Baik, Oke, Ustazah. boleh 30 detik lagi Bu untuk agar satu ayat full. Iya, boleh. Oke, saya hitung lagi ya Bu. Saya Baik, mulai. Ustazah. Ya. 5 detik lagi. Baik, Ustazah. Oke, boleh Bu dibacakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Masya Allah. Nah, seperti itu, Bu. Menghafal Quran mudah, bukan, Bu? Ya, insya Allah. Asal ada kemauan, ada tekad, dan Betul. metode yang pas, insya Allah kita semua bisa menghafal Al-Quran. Ya, entah kita, entah kita masih sudah tua, atau masih muda, atau sibuk, atau berbagai macam hal, insya Allah kita bisa. Gitu ya. Siapa lagi? Baik, Ustazah. Iya, terima kasih Ibu Dwi, Iya, Bu Estri. sama-sama. Syukra. Ya, Semoga yang lain biar nggak sendiri ya. betul betul. Siapa lagi yang ingin untuk mencoba? Boleh raise hand atau langsung on videonya, di on kan? Oh baik, Assalamualaikum Ustazah. Boleh bertanya. Waalaikumsalam. Ah, Boleh, ya jadi boleh gini, Bu. kalau sudah, misalnya sudah berkata satu ayat gitu ya, Mm-mm. terus sudah terbayang lah, sudah terbayang sehingga Ya, mengulang dan sebagainya, itu baik baik. boleh lanjut gitu. Untuk ukurannya gimana tuh? Apa kita apa sudah hafal banget dengan fokus membayangkan tulisan tadi gitu. Untuk langkah selanjutnya sebaiknya itu gimana? Apa itu diulang lagi, repeated, terus lanjut, repeated, lanjut gitu. Itu gimana tuh? Hmm. Oke Ibu. Izin menjawab ya Bu. Eh, Ya. jadi kalau metode saya biasanya per kata itu kita repetition Heeh. lalu lanjut. Nah, indikatornya kita bisa lanjut bagaimana indikatornya? Iya, iya. Indikatornya ketika kita membacanya tidak terbata-bata. Ketika kayak contohnya Oh, amma mm, ah, yatasaalu. Nah, itu belum boleh lanjut karena masih oh, terbata-bata. Boleh. terbata-bata. Nah, betul. Boleh lanjut kalau amma yatasaalun gitu. Atau misalnya eh wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa. Nah, si, Lanjut. eh, lanjut gitu. Jadi indikator boleh Ah, lanjutnya ketika tidak boleh terbata tidak boleh terbata-bata. Seperti itu, ah. Ibu. Ya. Syukron. Oke, Alhamdulillah. maaf. Hmm. Gitu. Ayo teman-teman, ada yang mau mencoba lagi atau boleh bertanya? Dipersilahkan. Oh, maaf, maaf, bentar. Ada pertanyaan dari Kak Azizah. Oke, Masya Allah, Bu Dewi. Sebentar, sebentar. Sudah coba. Belum, belum, belum Ustazah. Belum, Kak Azizah. Kak Azizah, mohon diulangi lagi apa ya pertanyaannya? Maaf. Oh, ini. Sebentar, sebentar. Oh ya,
Terima kasih. Waktu terbaik untuk menghafal Quran di waktu kapan ya Ustazah? Oke, eh, izin menjawab ya Kak. Waktu terbaik untuk menghafal Quran sebaiknya biasanya sih kalau melihat teman-teman yang para penghafal Quran itu biasanya jawabnya ketika sepertiga malam. Itu benar-benar waktu yang eh, me time-nya untuk menghafal Quran itu sebenarnya sepertiga malam berdasarkan voting dari teman-teman yang lain. Tapi waktu terbaik untuk menghafal Quran, se- setiap orang mempunyai waktu tersendiri gitu. Kadang ada orang yang bisa menghafal ketika malam hari saja. Tetapi ketika pagi hari nggak fokus gitu. Ada juga yang ketika sore hari. Jadi untuk menjawab waktu terbaik menghafal Quran itu biasanya gitu, biasanya ketika tahajud, tapi untuk waktu-waktu yang lain itu sesuai dengan orangnya sendiri-sendiri gitu, fleksibel. Masing-masing masing-masing individu mempunyai ciri khas sendiri gitu sih Kak. Kalau misalnya saya itu ketika pagi, ketika waktu tahajud dan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Kan masuk ya suara Ana, Ibu dan Kakak semua. masuk, Baik, masuk. mohon maaf ya. Ini Ustazah Salwa tadi baru berkabar kalau ada pemadaman listrik di rumah beliau. Jadi, Oh, ya apanya? Jadi untuk saat ini, untuk kelasnya kita akhiri dulu ya Ibu dan Kakak. Mohon maaf, nanti kita iya. bisa sambung di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Ini Ukti Hasifa udah masuk. Ibu kita tunggu Oh, Ustazah Salwa dulu ya. Mungkin bila masih berusaha masuk. Oh, baik, Ustazah bisa ini melanjutkan atau gimana? Udah aman? Afwan belum masuk suaranya, Us. Masih ini loading sepertinya. Tunggu sebentar, Us. Baik, gimana Ustazah Salwa? Oh, masih connecting. Sebentar ya, Ibu dan Kakak semua. Masih belum ada suaranya, Ustazah Afwan. Sebentar, Ana chat dulu. Nah, baik, Us, silahkan di-on dulu. Tadi belum Oke, connect oke, oke. videonya. Ayah, maaf, Baik. maaf, maaf. Baik, Terima silakan kasih. saja, Us. Iya, ya. Maaf, maaf. Maaf, teman-teman. Tadi ada pemadaman listrik sebentar di tempat saya. Jadi, ini pindah jaringan. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin praktek? Dipersilahkan. Jangan lupa ya, teman-teman, ketika kita ingin menghafal, ingin belajar Quran, kita harus punya komunitasnya. Agar kita sama-sama baik, agar kita sama-sama saling menasehati, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama belajar. Salah satunya itu ada Rumah Quran Nur Hidayah, yang mana ada pondok digitalnya juga. Jadi kita, kalau kan aku nggak pernah pesantren gitu, tenang. Sekarang ada pesantren digital, ada pondok digital, yaitu Rumah Quran Pondok Hidayah, Rumah Quran Nur Hidayah. Maaf. Di situ kita akan belajar dengan para ustazah yang mumpuni, akan belajar makharijul huruf, akan belajar sifat-sifat huruf, dan lain-lainnya. Insya Allah kita akan bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma teman-teman doang yang belajar, tapi para ustazahnya juga terus belajar, sama-sama belajar. Jangan lupa daftar ya, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang ingin praktek? Dipersilahkan. Suara saya terdengar kan ya, Kak Admin? Iya, masuk, Us. Oke, oke. Terima kasih. Maaf, maaf. Nggak apa-apa. Ayo bagi ibu dan kakak yang ingin praktek, boleh banget nih, mumpung ada Ustazah Salwa. Ayo, 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 siapa lagi? mumpung ada Semuanya, kesempatan. betul, betul kata. Tadi Ibu Dwi ya, Us udah praktek dan Masya Allah Ya, sekali ya, Us. Metode iya yang betul. Ustazah sampaikan, Masya Allah. Ayo, boleh ibu dan kakak semua yang ingin mencoba praktek, silakan. Atau yang ada yang ingin bertanya di program Saya mau boleh. coba saja. Oh, boleh, 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 boleh Kak, boleh di on cam atau
Mm-mm. Ya, sudah. Oke, Kak. Coba surat apa? Terserah. Eh, bebas sudah, random aja sudah. Random aja. Maunya jus berapa? Jus 30, jus Jus 29? 29 aja. Oke. Surat Al-Haqqah, boleh? Yang lain aja sudah. Yang lain apa ya? Jus Nuh, 28 deh, Nuh. ya sudah. Jus Oh, no, 28. no. No, no, aja Nuh. sudah. Oke, oke. Boleh, boleh. Oke. Nah, Boleh dibuka. Inna arsalna. Surat keempat ya. Empat di juz 29. Surat Nuh. Berkisah tentang Nabi Nuh. Inna arsalna ya sudah. Ya, betul. Betul. Nah. Oke. Sekarang kita pelan-pelan aja. Nggak usah ngebut-ngebut. Coba dilihat Al-Qur'annya, dilihat perkatanya. Jadi yang dilihat Al-Qur'annya selama 30 detik. Oke. Tak hitung dari sekarang ya, Kak. Ya. Oke. 10 detik lagi. Oke. Waktunya sudah habis. Bagaimana, Kak? Oke, Ya, boleh sudah. ditutup Qurannya. Boleh ditutup Qurannya. Sekarang hidupkan. Sekarang coba bayangkan di depan mata ada papan tulis atau ada Al-Quran virtual. Nah, tadi yang kata-kata dibaca, mohon dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhu. Bagus. Ini 30 detik 3 kata ya. Berarti bisa nih 10 detiknya satu kata. Masya Allah. Mau dilanjut lagi? Atau Boleh. gimana? Boleh? Iya. Oke. Sekarang dibuka lagi Al-Qur'annya. Ya, sudah. Oke, saya hitung lagi ya selama 30 detik. 5 detik lagi ya, Kak. Oke. Boleh ditutup Al-Qur'annya. Sekarang dibaca lagi apa yang dibayangkan. Inna arsalna Nuha. Inna arsalna Nuha. Nuhan. Nuhan ya sudah. Betul, betul. Inna arsalna Nuhan. Apa tadi lupa lagi sudah. Ilah. Ilah. Ila. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Oke, boleh saya perbaiki, Kak? Iya, iya Oke. sudah. Masya Allah, kelancarannya sudah ya. Termasuk cepat gitu. Mbak Dewi, kelancarannya termasuk cepat. Modal awal untuk menghafal Al-Quran, salah satunya itu kecepatan. Masya Allah, Mbak Dewi sudah dapat itu. Tinggal tajwid, tajwid dan tahsinnya diperbaiki tipis-tipis lagi. Inna, di situ ada gunnah. Gitu. Jadi, gunnah nggak boleh dibaca ina gitu. Hmm. Ada harus ditahan dulu 2 harokat gitu ya. Inna di situ setelah setelah guna ada panjang ya, ada mat matnya, ada majais atau mat wajib itu sebetulnya. Mat wajib, ada mat wajib. Jadi bacanya bukan in bukan ina arsalna, harus panjangnya 4 sampai 6 titik poin. Salah satu dasar menghafal Al-Quran itu nggak boleh cepat-cepat, tidak boleh cepat-cepat atau hadir ya. Walaupun hadir itu dibolehkan ketika kita sudah pelan-pelan gitu.
Maksudnya pertama yang kita baca tartil itu salah satunya eh sedikit demi sedikit dihayati bacanya pelan-pelan. Jadi inna panjang ya di situ ya. Ada kayak benderanya, betul. Nah, inna arwasalna. Nah, aro, aro itu ada tafhim, ada hukum tafhimnya. Jadi sebelum ro sukun itu harokatnya fathah. Jadi harus tebal. Inna arwasalna. Nah, oke. Bagus, sudah bagus. Tinggal diperbaiki dikit lagi, dipales dikit lagi. Mau dilanjut lagi, Kak Dewi? Kayaknya cukup Ustazah. Oh, ya Allah. Semangat terus, Kak Dewi. Masya Allah. Ya, Ustazah, Untuk, kita khairan Ustazah. ya. heeh. Oke, siapa lagi yang ingin mencoba? Atau ingin bertanya? Diperbolehkan. Boleh coba. Ustaz. Oh, boleh. Boleh. Boleh, Ibu. Surat apa? Maunya jus berapa, Ibunya? Berapa ya? Apa nih sesudah Nuh apa? Sesudah Oh, Nuh ini Al-Jin. Al-Jin ya. Iya, Boleh boleh? deh. Oke. Boleh. Sekarang boleh on cam. Oke. Hmm. Ibunya, Masya Allah. Hmm. Masih semangat belajar ya, Bu. Ibu udah tua. Masya Allah, sehat-sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Biar bisa mengawal generasi. Oke, boleh Mulai ya? dibuka. Boleh, boleh. Boleh dibuka Qurannya, sudah? Sudah. Nah, oke. Saya hitung ya, Bu. Ya. Saya hitung mulai sekarang. 30 detik dari sekarang. Oke. 5 detik lagi, Ibu. Oke, baik. Boleh ditutup Ya. Al-Qur'annya, Ibu. Baik. Oke. Sekarang dibayangkan apa yang tadi dibaca. Boleh dibacakan, Ibu? Kul kul hiya inna apa? Astagfirullahaladzim. Kul aduh. Masya Allah, Kul itu kul sud- uhiya ilayya. Kul Masya Allah. uhiya ilayya. Masya Allah. 30 detik 3 kata. Berarti Ibu bisa untuk menghafal satu katanya 10 detik, Bu. Oh, 10 detik. Iya, Kul Masya hiya Allah. ilayya. Masya Allah, tajwidnya sudah Alhamdulillah. Kecepatan juga sudah, ya Alhamdulillah lah, Insya 10 Allah dah detik. mau dimulai aja deh. Iya, emang harus dimulai. Kalau Harus. kalau kalau mau hafal nggak dimulai-mulai nggak bakal selesai, Ibu. Sudah pernah dicoba surat Ah, An-Naba. Terus betul. saya pakai bisa lancar. Ya Mm-mm. dibayangkan memang. Iya, betul betul. Tapi karena tidak sering dipakai dalam Mm-mm. sholat, Iya. jadi saya agak 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 tersendat misalnya sudah ayat ke 15, tujuh Mm-mm. belas gitu. Jadi ragu. Mirip-mirip ya, Bu. Iya. Mirip-mirip ya. Iya. Iya, memang. Tapi Emang. kadang untuk titian ingatan kadang saya coba dengan paham artinya, tahu Oh, artinya. iya, Oh, bagus-bagus, oh, Ibu. Mm-mm. Emang tahu itu salah artinya. satu. Uh-uh. Karena misalnya gini, apa namanya, eh, terhampar gunung-gunung kan gitu kan. Terus Waljibala. apalagi apa yang diciptakan itu berpasang-pasangan. Itu Heeh. langsung berpikir gitu. Berpikirnya mendunia. Karena berpasangan segala makhluk gitu. Jadi Ya, kadang di Bang. situ berhenti saya gitu. Mm-mm. Jadi paham. Jadi emang keinginannya kuat, tapi Mm-mm. kemampuannya terbatas. Eh, Ya insya Allah kalau kalau sudah ada kemauan akan Allah kasih kemampuan, Bu. Walaupun Syukran. usia lansia. Iya, Syukran betul betul. Ustazah.
Iya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi teman-teman yang ingin mencoba? Ayo dipersilahkan. Atau ada yang ingin bertanya? Mohon maaf, panitia, kita selesai jam berapa ya? Masya Allah. Masya Allah, Ibu. Jika masih ada ingin praktek, boleh Ustazah, nggak apa-apa. Oh, baik, baik, baik. Kita Ayo silakan. maksimal, ya, kita maksimal setengah 10 aja, Ustazah, nggak apa-apa. Oke, oke. Ya, mungkin Terima masih kasih. ada keresahan terkait menghafal Mm-mm. Al-Quran atau kebingungan gimana sih, Us, boleh nggak apa-apa ditanyain selain itu pun juga boleh curhat ya, Us. Misalkan, Ustazah, Ana begini begitu waktu menghafal Al-Quran, boleh nggak apa-apa sharing-sharing sama Ustazah, barangkali mendapatkan hikmah baru dari Ustazah. Insya Masya Allah. Ayo teman-teman, siapa lagi yang ingin sharing boleh? Atau, ini gimana ya? Kayaknya ini ayat ini susah banget gitu. Atau, ini kayaknya banyak yang sama gitu. Ijazul Quran kadang-kadang emang seperti itu ya. Kayak, Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Masya Allah itu diulang berkali-kali dalam Ar-Rahman. Kurang lebih kayaknya 27 kali deh. Atau berapa ya? Masya Allah itu. Atau seperti yang tadi, walaqad yassarna Al-Quran. Cara Allah memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya ya adanya pengulangan-pengulangan itu. Gitu. Siapa lagi teman-teman yang ingin Tanya untuk... Ustazah, Oh boleh, boleh, boleh Ibu. eh, kan kita tuh mungkin karena usia juga ya, Mm-mm. itu ada beberapa kata yang mengucapkannya itu masih susah gitu ya. Kayak misalnya saya itu ada kata kayak sya itu kan masih salah terus gitu ya. Mm-mm. Terus juga misalnya kata apa ya, huruf-huruf yang tebal gitu ya, itu kan Mm-mm. susah ya mengucapkannya ya. Mm-mm. Nah itu Istiqomah. gimana kalau misalnya kita menghafal tapi masih ada huruf-huruf yang belum bisa kita ucapkan dengan sempurna. Itu gimana? Hmm, kalau sempurnanya gitu, kalau misalnya Maksudnya, perfect. maksudnya ustazah udah mengatakan itu benar kayak gitu loh. Paling tidak tuh Uh, karena memang itu buat saya ya itu PR saya itu selalu mm-mm. masih dikoreksi kayak gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Eh, Perfectnya memang kita harus benar secara tajwid juga ya Bu. Tapi Hmm. ya tidak bisa kita salahkan ketika kita punya, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita punya kemauan mau menghafal, ya tidak apa-apa kita sambil menghafal sambil kita perbaiki tahsinnya sedikit-sedikit gitu Bu. Enggak, toh juga Hmm. insya Allah dengan perbaikan-perbaikan itu dengan diulang-ulang terus, insya Allah kita pasti bakal bisa Ibu gitu. Walaupun dengan mungkin Ibu yang karena usia gitu atau kesibukan dengan keluarga gitu ya Bu, atau dengan yang lain, insya Allah bisa Bu. Banyak kok, banyak para lansia, banyak para ibu-ibu yang sambil eh, apa di rumah tangga juga tapi juga menghafal Quran gitu Bu. Insya Allah sih Bu. Selagi ada kemauan pasti ada kemampuan Bu. Allah kasih kemampuan. Insya Allah. Sya Hmm. atau so gitu ya Bu. Huruf-huruf Ya, yang tebal. ya, Ain. betul. Ya, Diulang-ulang aja Bu. Diulang-ulang, oke. ditanyakan ke Ustazah Tahsinnya gitu. Insya Allah. Hmm. Nggak apa-apa. Menghafal itu bukan berarti kita udah bener-bener sudah 100% tahsinnya bagus, tapi Ya. ya kita harus juga eh, selaras saja Bu gitu. Maksudnya beriringan gitu. Hmm. Mm-mm. Baik, baik Begitu Bu. Ustazah. Oke, Syukran. Afwan. Baik teman-teman, ada yang ingin
ditanyakan lagi? Oke, teman-teman. Eh, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekali lagi saya tanya. Baik, baik. Baik, Bu Siti. Oke ya. Eh, sekian materi dari saya. Eh, apa yang sudah kita niatkan pasti akan Allah ijabah insya Allah ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau ada kemauan pasti Allah beri kemampuan dan jangan ragu akan itu. Menghafal itu sekali, menghafal seperti tadi 30 detik. Satu kata itu sekali. Tapi murojaah itu berkali-kali, bisa 2 kali, 3 kali, 100 kali sampai 1000 kali. Itu namanya murojaah. Dan eh, Masya Allah, siapapun yang ingin maaf, maaf. Siapapun yang ingin untuk mendaftar di Rukun, dipersilahkan chat adminnya ya. Insya Allah ada nomornya di grup Instagram atau di chat di WhatsApp juga bisa. Mari kita, nah, bisa menghubungi adminnya. Nah, ada nomornya ya teman-teman semua. Mari kita tutup eh, kajian kita malam hari ini dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Hadza minni. Jadi saya kurang lebihnya kurang maaf, kebenaran dari Allah, kesalahan datangnya dari saya. Saya pamit undur diri ya teman-teman semua. Syukran. Baik, Wassalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jazakallahu khairan Ustazah. Salam, Ustazah. Baik. Terima kasih, Ustazah. Salam. Baik. Terima kasih Ibu dan Kakak semua sudah hadir. Jazakallahu khairan Ustazah.